Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Marlina dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara. Di sini saya akan mengajak teman-teman bagaimana caranya kita belajar seni membaca Al-Quran dengan mudah. Oke, sebelum kita kembali ke materi, maka di sini saya akan menjelaskan atau bagaimana yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya ketika kita belajar seni membaca Al-Quran, yaitu ada 3 aspek yang mesti kita perhatikan. Yang pertama yaitu aspek kita harus mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu yang aspek yang paling utama. Kemudian yang kedua, ketika kita belajar seni membaca Al-Quran, maka kita harus mempunyai hobi dan bakat. Maksud hobi dan bakat di sini adalah ketika kita belajar seni membaca Al-Quran, maka kita harus mempunyai hobi. Maka dengan hobi tersebut kita akan terus-menerus berkelanjutan atau secara kontinu terus belajar seni membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu kita harus mempunyai bakat. Maksud bakat di sini adalah ketika kita belajar seni membaca Al-Quran, maka ketika kita mempunyai sebuah bakat, itu pun akan mendorong kita untuk terus-terusan belajar. Contohnya, ketika bakat kita adalah mampu mengatur pola nafas, di sini pun pola nafas sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan dalam proses seni belajar Al-Quran ini. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus mempunyai rasa sabar dan ikhlas. Maksud sabar dan ikhlas di sini yaitu ketika kita mempunyai suatu kesabaran, maka kita akan terus-terusan belajar proses seni membaca Al-Quran ini, karena tidak semua orang mampu ketika kita belajar seni membaca Al-Quran itu secara instan dia langsung bisa. Maka di sini diperlukan suatu kesabaran, kemudian suatu keikhlasan. Dimana kita belajar seni membaca Al-Quran, maka kita harus mempunyai keikhlasan. Maksud keikhlasan di sini adalah ketika kita belajar seni membaca Al-Quran, maka kita harus benar-benar semata-mata hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena keinginan lain atau karena nafsu lain. Contohnya, ketika kita belajar seni membaca Al-Quran itu karena hanya ingin mendapat pujian dari orang lain atau hanya karena ingin mendapatkan suatu hadiah dari suatu perlombaan, tentunya itu sangat tidak diharapkan ya. Oke, kita langsung kepada materinya, yaitu ketika kita belajar seni membaca Al-Quran, perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam seni membaca Al-Quran itu ada 7 lagu pokok yang biasa digunakan atau dipergunakan dalam seni membaca Al-Quran ini. Yang pertama yaitu dari lagam bayati, kemudian hijaz, kemudian ros, kemudian syirkah, kemudian nahawan. Nah, ketujuh aspek tersebut itu maksudnya ketujuh aspek itu adalah merupakan suatu pokok dari seni membaca Al-Quran. Namun dari ketujuh aspek tersebut itu terdapat ada beberapa bagian-bagian pula yang mesti kita perhatikan. Di sini saya hanya akan menjelaskan dari lagam bayati sama nahawan ya. Oke, dari lagam bayati ini juga ada beberapa bagian yang mesti teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu dari lagam bayati itu ada nada-nada yang mesti diperhatikan. Yang pertama yaitu nagam dari bayati koror. Maksud dari bayati koror ini yaitu bayati yang nadanya sangat rendah. Kemudian bayati nawa, di mana bayati nawa ini yaitu bayati yang nadanya sedang. Kemudian yang ketiga yaitu bayati zawab, di mana bayati zawab ini yaitu lagam bayati yang nadanya tinggi. Kemudian ada jawabul jawab, yaitu lagam bayati yang sangat tinggi, nada yang sangat tinggi. Oke. Di sini saya akan memberikan dulu contoh dari lagam bayati asli ya. Ini lagam bayati asli ini merupakan dari lagam yang nada koror, menggunakan nada koror ya. Oke. Teman-teman bisa membukanya dari ayat Oke, silahkan teman-teman buka Al-Qur'annya. Kita coba dari Oke, silakan teman-teman buka dulu ambil dulu Al-Qur'annya, kemudian kita coba dari surah Fatir. Oke, kita coba dari surah Fatir. Itu ayat ke-15. Oke, kita coba ya. Silakan teman-teman siapkan Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu antumul fuqra'u ilallah. Nah, ini merupakan dari lagam bayati yang asli. Di mana lagam bayati asli ini yaitu lagam yang memiliki nada yang rendah atau koror ya. Oke, biasanya dari lagam bayati ini dipergunakan untuk lomba-lomba. Teman-teman bisa belajar dulu dari lagam bayati yang sudah tadi saya contohkan. Maka teman-teman, biasanya saya menghafal dari lagam bayati ini yaitu dengan 7 kali atau sampai 14 kali. Namun ketika teman-teman belum mampu untuk menghafal dari lagam bayati ini, maka teman-teman bisa menambahkannya untuk beberapa kali. Ya, biasanya dari lagam bayati ini juga ada lagam bayati murotal. Jadi maksud lagam bayati murotal itu yaitu ada beberapa tambahan variasi dari beberapa lagam bayati ya. Contohnya, teman-teman juga ketika teman-teman menghafal dari 7 lagu tersebut, teman-teman bisa membandingkannya antara lagam bayati yang satu dengan bayati yang lainnya. Maka dengan perbandingan seperti itu, teman-teman akan sangat mudah menghafal dari lagam-lagam tersebut. Oke, di sini saya akan coba membandingkannya lagam bayati asli tadi dengan lagam bayati murotal. Di mana lagam bayati murotal itu menggunakan nada-nada yang masih dasar ya, tapi menggunakan sebuah variasi. Maka teman-teman bisa dengan mudah dengan menghafalnya. Oke, kita mulai dari surat Al-Fatihah saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dari lagam bayati ini tentunya teman-teman bisa membedakan antara lagam bayati yang pertama yang sudah tadi saya contohkan dengan lagam bayati yang kedua ini. Lagam bayati yang kedua ini merupakan lagam bayati dari murotal atau dari tambahan-tambahan variasi dari lagam bayati tersebut. Nah, namun dari yang tadi yang pertama udah saya contohkan itu merupakan lagam bayati yang asli, versi asli ya. Kemudian yang kedua ini yaitu lagam bayati yang menggunakan variasi namun tidak jauh dari aspek lagam bayati yang sudah tadi saya contohkan ya. Kemudian kenapa saya membandingkan antara lagam yang satu dengan lagam yang lainnya, itu karena itu sangat membantu sekali untuk kita menghafal dari lagam atau dari nada-nada yang telah kita bacakan. Contohnya, teman-teman juga bisa membedakan antara atau bisa menghafal dari lagam bayati dengan lagam nahawan. Ini saya hanya akan mencontohkan dari lagam nahawan yang murotal, versi murotal, namun tidak jauh dari lagam nahawan. Karena kita hanya masih permulaan, maka saya hanya menjelaskan dari tadi yang bayati asli, versi asli itu nada yang dasar ya. Kemudian ini merupakan yang saya akan contohkan yaitu dari lagam nahawan dari versi murotal. Oke, teman-teman bisa membedakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini merupakan dari lagam nahawan. Oke, kurang lebihnya